The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Halo semuanya, ini adalah kumpulan materi dari kelompok kami, kelompok 2, yang beranggotakan Sugeng Taryoko, Akmal Maulana Nabilah, Muhammad Akbar Darmawansyah, Alessandro Prayoga, Imanu Mahardika, dan Unggul Rizky Mulyanto. Selamat menonton. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Artinya demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi yang paling terkenal adalah menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika ke-16 dan merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Saying this is the time to end slavery. This nation shall have a new birth of freedom and government of the people, by the people, and for the people. Welcome, Mr. Abraham Lincoln of Illinois. Close. Lincoln was outraged by this. It's going to be a big argument in this country, Judge. I intend to be ready for it. The split between the North and the South goes deeper and deeper. I tried to take that piece of mind. The country is breaking apart. There's a turning point where he's gonna... Kemudian berikut ini adalah 4 ciri pokok demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, contoh dalam pemilihan umum dan referendum. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap warga negara bebas menyampaikan pandangan, kritik, atau usulan tanpa takut ditindas, contoh demonstrasi damai, media bebas. Yang ketiga, persamaan hak bagi seluruh warga negara. Tidak ada diskriminasi, semua warga negara setara di mata hukum dan memiliki hak politik yang sama, contoh hak pilih dan dipilih, hak atas keadilan. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law, yaitu negara diatur oleh hukum, bukan kekuasaan individu. Semua pihak termasuk pejabat tunduk terhadap hukum, contoh konstitusi sebagai dasar negara, lembaga yudikatif yang independen. Sedangkan di Indonesia sudah terjadi 4 kali pergantian sistem demokrasi. Yang pertama di tahun 1945 sampai 1959, di mana Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer atau liberal. Yang kedua, di tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, di tahun 1966 sampai 1998, Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Kemudian yang terakhir, di tahun 1998 sampai dengan sekarang, di mana Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila pada era reformasi. Partisipasi politik.
Dalam aksi turun jalan kali ini, para mahasiswa mengungkapkan rasa kekecewaan mereka terhadap apa yang terjadi menjelang pemilu akhir-akhir ini. Salah satu yang menjadi sorotan masa aksi adalah indikasi nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Apalagi wilayah negara kesatuan Republik ini sangat besar, kebesaran dalam takdir dari Yang Maha Kuasa. Saya kira ada yang skeptis, apatis, macam-macam gitu ya. Tetapi saya pikir ini bukan menjadikan sebuah kendala besar. Justru peta konsep yang pertama, pengertian partisipasi politik. Yang kedua, ciri-ciri partisipasi politik. Dan yang ketiga, contoh partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mendukung, atau menentang keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri partisipasi politik yaitu memiliki kesadaran politik, sifat sukarela, ikut serta dalam kegiatan politik, dan aktualisasi diri dalam politik. Contoh partisipasi politik yaitu memberikan suara dalam pemilu, ikut aksi demonstrasi, menandatangani atau membuat petisi, diskusi politik di media sosial, menjadi anggota partai politik, bergabung dalam organisasi masyarakat atau ormas. Demikianlah materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. And see you next time.